Jembatan Selat Sunda merupakan sebuah proyek besar yang direncanakan akan menghubungkan dua pulau terpadat di Indonesia, yakni Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Menurut rencana, panjang jembatan Selat Sunda ini secara keseluruhan mencapai 31 km dengan lebar 60 meter. Masing-masing sisi mempunyai 3 lajur untuk kendaraan roda 4 dan lajur ganda untuk kereta api, dan akan mempunyai ketinggian maksimum 70 meter dari permukaan air. Dikutip dari salah satu sumber bahwasanya rencana pembangunan jembatan Selat Sunda berawal dari gagasan Profesor Sediatmo, seorang guru besar di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1960, yang disebut dengan nama Trinusa Bima Sakti, yang berarti penghubung antara 3 pulau, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Pembangunan jembatan Selat Sunda merupakan bagian dari paket pembangunan koridor Sumatera dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Selain jembatan Selat Sunda, pembangunan jalan tol Trans Sumatera juga menjadi bagian dari paket pembangunan di koridor Sumatera. Bertahun-tahun menunggu, pembangunan jembatan Selat Sunda yang sempat menjadi wacana yang menuai antusias, namun sulit terrealisasi. Wacana untuk menyambungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa dengan sebuah jembatan sempat kembali menggema pada era kepemimpinan Presiden SBY. Ya, ide ini pada tahun 2008 disuarakan oleh para gubernur se-Sumatera agar penyebaran penduduk dan perekonomian menjadi lebih merata. Sejak saat itu, proyek ini mulai dikaji secara lebih serius. Ternyata ada sejumlah tantangan untuk merealisasikan jembatan Selat Sunda, mulai dari nilai proyek yang cukup besar hingga medan yang sangat menantang. Akan tetapi meskipun demikian, hal tersebut tidak menyurutkan niat pemerintah untuk membangun jembatan tersebut. Hingga pada tahun 2009, dibentuklah tim pembangunan jembatan Selat Sunda melalui keputusan Presiden yang diketuai oleh Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian saat itu. Adapun dari hasil uji kelayakan, pembangunan proyek ini akan berdurasi sekitar 10 tahun dan menelan anggaran yang cukup besar, yakni mencapai 200 triliun rupiah. Selain berbiaya tinggi, pembangunan jembatan ini juga dinilai tidak memiliki efek ekonomi yang besar bagi daerah lain. Hasilnya hingga saat ini, jembatan tersebut tidak kunjung dibangun. Di lain sisi, banyak pihak yang mengatakan bahwasannya jembatan Selat Sunda layak untuk dibangun. Menteri Koordinator Perekonomian era tahun 2009 hingga 2014, Hatta Rajasa, pernah mengatakan bahwasanya peran penting dari adanya jembatan Selat Sunda salah satunya bisa mendukung keberadaan jalan tol Trans Sumatera. Potensi jalan tol Trans Sumatera akan lebih optimal apabila jembatan Selat Sunda dibangun, sehingga akan mendorong migrasi industri dari Pulau Jawa yang padat menuju Pulau Sumatera. Migrasi ini akan berdampak munculnya kawasan pertumbuhan ekonomi baru yang dengan demikian akan dapat mengatasi ketimpangan spasial antar wilayah. Selain itu, menurutnya proyek jembatan dan kawasan ini sangat strategis karena bisa menjadi penghubung logistik dua pulau besar yang seringkali terjadi kemacetan akibat terbatasnya sarana penyeberangan kedua pulau. Hal ini tentunya cukup masuk akal. Kehadiran jembatan tersebut tentu akan memudahkan mobilitas lebih dari 180 juta penduduk Pulau Jawa dan Sumatera, atau sekitar 80% dari total populasi Indonesia. Sejalan dengan itu, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa dan Sumatera tentunya akan tersambung. Lama menunggu,
Proyek pembangunan jembatan yang telah direncanakan sejak tahun 1960 ini tidak kunjung dibangun. Dikutip dari beberapa sumber, ternyata ada beberapa alasan mengapa jembatan Selat Sunda tidak kunjung dibangun hingga saat ini. Yang pertama adalah faktor biaya. Ya, sebagaimana diketahui bahwasannya pembangunan jembatan Selat Sunda membutuhkan biaya yang tidak sedikit, yakni mencapai hampir 200 triliun rupiah. Dana yang sangat besar tersebut tentunya sangat disayangkan jika hanya menghasilkan jembatan sepanjang 30-an kilometer saja. Apalagi butuh waktu sampai puluhan tahun agar bisa balik modal. Tentu hal ini menjadi poin yang sangat penting dalam pelaksanaannya. Mengingat dengan dana sebesar itu saat ini pemerintah berhasil merealisasikan beberapa proyek infrastruktur dengan anggaran yang jauh lebih sedikit. Alasan selanjutnya adalah faktor geologi. Seperti diketahui bahwasanya Selat Sunda berada di wilayah Sumatera dan Jawa, yang selat ini merupakan titik sempit yang hanya seluas 30 km. Tentu saja hal tersebut akan meningkatkan derasnya arus di wilayah tersebut. Tidak hanya itu, Selat Sunda juga banyak dikelilingi oleh pulau-pulau kecil, juga gunung vulkanik aktif hingga saat ini, yaitu Gunung Anak Krakatau. Selat Sunda juga berada di kawasan Ring of Fire, sehingga cukup sering terjadi gempa bumi dan letusan gunung berapi. Oleh karena itu, pembangunan jembatan Selat Sunda perlu dikaji lebih mendalam dengan merujuk faktor geologi tersebut. Sementara itu dikutip dari salah satu sumber, bahwasanya pemerintahan Presiden Joko Widodo memastikan tidak membatalkan mega proyek jembatan Selat Sunda. Hal tersebut pernah diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Basuki menyebutkan bahwasanya jembatan Selat Sunda tidak dibatalkan, akan tetapi hanya ditunda. Penundaan dilakukan dengan alasan tidak layak secara finansial jika dikerjakan saat ini. Menurutnya pemerintah saat ini lebih memilih meningkatkan kapasitas pelabuhan Merak di Banten dan Bakauheni di Lampung dengan menambah lajur menjadi 10-10 dan meningkatkan kapasitas kapal angkutan. Selain itu, pemerintah juga mempercepat pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang lebih dibutuhkan masyarakat.